Kalau seseorang diminta menggambar sosok pemimpin ideal, kebanyakan orang mungkin akan membayangkan seseorang yang gagah, tegas, berwibawa, memiliki kekuatan, atau memiliki kedudukan tinggi. Ya, itu umum lah ya. Tetapi leluhur Jawa justru meninggalkan gambaran yang sangat berbeda dari itu semua. Mereka menciptakan sosok dengan tubuh bulat, wajah sederhana, suara yang tenang, dan lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Namanya adalah Semar. Selama ratusan tahun, tokoh ini hadir dalam pertunjukan wayang, sastra Jawa, hingga percakapan budaya masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi siapakah itu Semar. Kita nggak akan mementingkan siapakah Semar sebenarnya di video ini. Tapi kenapa sih masyarakat Jawa memilih sosok seperti ini untuk mewakili kebijaksanaan? Bagi banyak orang, Semar hanyalah tokoh lucu dalam wayang. Ia muncul membawa humor, menghibur penonton, dan seringkali menjadi bagian paling santai di tengah cerita perang dan perebutan kekuasaan. Tapi dalam tradisi pewayangan Jawa nih, kedudukannya justru sangatlah tinggi. Dalam banyak versi cerita, Semar dipahami sebagai penjelmaan Sang Hyang Ismaya, saudara Batara Guru sendiri. Dengan kata lain, tokoh yang terlihat paling sederhana di panggung itu justru berasal dari tingkat tertinggi dalam kosmologi Jawa. Walaupun kita akan membahas kosmologi Jawa, tapi yang membuat menarik bukanlah asal-usulnya, melainkan pilihan yang dia ambil, pilihan yang Semar ambil. Semar tidak memilih menjadi penguasa kayangan, ia tidak memilih menjadi pemimpin pasukan, tapi dia memilih hidup bersama manusia, menjadi pengasuh, pendamping, dan penasehat. Disinilah letak keunikan cara berpikir orang Jawa zaman dulu. Semar begitu dihormati bukan karena kekuatannya guys, bukan karena jabatannya lur, dan bukan karena keturunannya. Dia dihormati karena kemampuannya menjaga keseimbangan. Dalam banyak lakon wayang, Semar hadir ketika para kesatria mulai kehilangan arah, ketika kesombongan mulai mengalahkan kebijaksanaan, ketika emosi mulai mengalahkan akal sehat. Dia tidak datang membawa senjata, tapi dia datang membawa pengingat bahwa kemenangan tidak selalu berarti kebenaran, dan kekuasaan tidak selalu berarti kebijakan. Mungkin karena itulah Semar menjadi salah satu tokoh yang paling dicintai masyarakat Jawa. Karena hampir setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang berani mengatakan, "Berhenti sebentar, kita mungkin sedang berjalan ke arah yang salah." Kalimat tersebut sederhana tapi sangatlah bijak. Dan hal menarik berikutnya adalah Semar bukan tokoh dari India. Semar tidak ditemukan dalam Mahabharata maupun Ramayana versi aslinya ya. Dia lahir asli di Nusantara. Ketika kisah-kisah India masuk ke Jawa, masyarakat tidak sekedar menyalinnya, mereka menyesuaikannya dengan cara pandang mereka sendiri. Para ksatria tetap ada, para raja tetap ada, tapi masyarakat Jawa menambahkan sesuatu yang belum mereka temukan dalam cerita aslinya. Adalah suara rakyat biasa, suara yang dapat berbicara kepada penguasa tanpa rasa takut, suara yang dapat mengkritik tanpa harus menjatuhkan, suara yang dapat mengingat tanpa harus mempermalukan, dan suara itu diwujudkan dalam diri Semar. Disinilah menariknya bahwa bukti keberadaan Semar sendiri dapat ditemukan pada relief-relief masa Majapahit seperti Candi Sukuh dan Candi Tegowangi. Yang artinya adalah selama lebih dari 6 abad, Semar telah menjadi bagian dari cara orang Jawa memahami kehidupan. Lantas apa hubungannya dengan Indonesia di hari ini? Tepat di tahun 2026 ini, mungkin Semar akan mengajukan pertanyaan yang cukup sederhana. Apakah masyarakat lebih menghargai kebijaksanaan? Atau hanya menghargai popularitas? Apakah seorang dianggap berhasil karena manfaat yang diberikannya? Atau karena jumlah pengikut yang dimilikinya? Dalam psikologi sosial, setiap masyarakat biasanya memiliki figur simbolik yang mewakili nilai yang ingin mereka pertahankan bersama. Semar tampaknya menjalankan fungsi itu bagi masyarakat Jawa. Dia menjadi pengingat bahwa karakter lebih penting daripada citra, bahwa integritas lebih penting daripada pencitraan, dan bahwa seorang bisa memiliki pengaruh besar tanpa harus menjadi pusat perhatian.
Guys, selama ini ada hal yang sering disalahpahami. Ada beberapa kesalahpahaman yang cukup sering muncul tentang Semar. Yang pertama adalah Semar dianggap hanya sebagai pelawak. Padahal dalam tradisi Jawa sering digunakan sebagai cara menyampaikan kritik yang sulit disampaikan secara langsung. Kebenaran yang kedua adalah Semar dianggap tokoh yang lemah karena penampilannya. Padahal secara simbolik, Semar justru digambarkan sebagai penjaga keseimbangan dunia. Dan yang ketiga adalah Semar sering dianggap bagian dari satu agama tertentu. Padahal tokoh ini justru lahir dari proses pertemuan berbagai unsur budaya seperti Hindu, Buddha, kepercayaan lokal Nusantara, dan kemudian berinteraksi pula dengan tradisi Islam Jawa. Karena hal itu, banyak peneliti melihat Semar sebagai simbol akulturasi budaya Jawa itu sendiri. Oke, kita bisa menyimpulkan mungkin warisan terbesar Semar bukanlah cerita tentang kesaktiannya ya, melainkan definisi tentang manusia ideal yang ingin diwariskan leluhur Jawa, bahwa manusia paling besar bukan selalu yang paling terkenal, bahwa manusia yang paling kuat bukan selalu yang paling ditakuti, dan bahwa manusia yang paling berguna seringkali adalah mereka yang bekerja diam-diam menjaga keseimbangan di sekitarnya. Mungkin karena itulah setelah ratusan tahun berlalu, Semar masih tetap tinggal di panggung wayang, karena nilai yang ia bawakan masih terus dibutuhkan oleh setiap generasi terbaru, termasuk generasi Z di tahun ini.